di sana bukan tertulis Allah tapi ilah atau Robbi, atau kalau menyebut nama Tuhannya, nama Robbi itu adalah Yahweh, karena harusnya kan Yahweh seperti itu Pak, tapi di Arab sana di kitab Muqaddas itu dituliskan Yahweh. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Betul tidak Uni? Tidak mengenal vokal E ya, jadinya di sana ditulis dengan Yahweh. Begitu ya Pak tadi untuk penjelasannya. Lalu untuk Natal ya Pak ya, saya sekali lagi tadi nggak ngomong orang Kristen jangan ngerayain Natal, enggak. Saya ngomong diri saya sendiri. Kan tadi kan ada pertanyaan kalau menurut Mbak Ayu tuh, Mbak Ayu kepercayaannya apa sih? Ya pokoknya yang ada di kitab suci ikutin, yang nggak ada nggak usah gitu ya. Karena sudah jelas kan Pak, kalau kitab suci mengatakan di luar dari kitab suci, di luar dari apa yang sudah tertulis itu mungkin saja bisa jadi dari si jahat gitu. Jadi setelah saya mempelajari hari Natal itu Pak, kalau Bapak mau belajar tentang sejarah hari Natal, Bapak akan terkaget-kaget. Apa itu yang namanya lilitan yang, mohon maaf ya di sini hujan deras, mungkin suara saya agak hilang-hilang. Apa itu yang namanya pohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lagi kalau begitu kita sepakat dan tidak perlu memperdebatkan apa yang sudah kita sepakati. Iya, Ada soalnya pertanyaan? Enggak. di Amerika ya, setahu saya di Amerika tuh nggak ada sebutan kata Allah atau Allah nggak ada. Jadi di Amerika itu cuma Yesus doang aja, setahu saya gitu. Jadi sebenarnya nama aslinya juga bukan Jesus Pak. ya nggak apa-apa, saya maunya Yesus aja, raja di atas raja kan gitu kan. Ya sudahlah, ya. Nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Ya nggak ada sih, itu aja, bebas saya, nggak masalah saya. Mau dihilangkan nama Allah kan nggak apa-apa, masalah.
Saya ikutin Terima negara kasih. luar aja. Oke. Oke, terima kasih Pak Asem. Nggak ada lagi yang mau dibahas? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi berarti? Nggak ada, nggak ada. Thank you ya, kita turunkan ya. Oke. Oke, selamat malam. Sehat selalu, salam toleransi. Intinya tuh ya Uni, pokoknya kalau saya tuh ya yang nggak ada di kitab suci nggak kita lakukan. Seperti contohnya yang paling pada fatal juga ini soal hari raya. Hari raya umat Kristen yang tertulis di Masehi ini kan Natal. Saya nggak merayakan Natal karena itu nggak ada di kitab suci. Mau cari kejadian sampai Wahyu nggak ada Natal itu. Nggak ada disuruhnya di kitab suci kita suruh merayakan Natal, nggak ada. Jadi kalau memang pendapat dari ahli sejarah yang mengatakan bahwa Natal itu adalah perkembangan dari Saturnalia, ayo terima. iya, jadi memang apa namanya Natal ini sudah apa ya udah bercampur aduk gitu ya, budaya apa mana itu udah campur aduk lah intinya. Intinya kalau nggak sesuai sama kitab ya kita nggak usah ikutin. Yang tertulis di kitab suci malah terkadang orang Kristen itu sepelekan. Itu kan jelas hari raya, 7 hari raya yang diperintahkan Yahweh Elohim itu ada di Imamat 23. Udah jelas di situ 7 hari raya yang wajib. Tapi no one, nggak ada yang merayakan itu gitu loh di Indonesia ini. Jadi ya miris juga sih, itu kan ada apa namanya Sinterklas lah, apalah Santa Claus itu dari apa itu? Mereka marketing Coca-Cola loh. Tradisi luar. Iya, kalau memang orang belajar sejarah ya pasti tahu itu Santa Claus itu dari mana. Jadi kayak Jadi, Ayu, apa namanya? maaf, Oh, yes. maaf Ayu. Jadi kalau misalnya dari ajaran Ayu sendiri, kalau orang-orang yang mengikuti hari-hari yang seperti hari Dewa itu, apa menurut Ayu? Ya tidak melakukan Dulu apa yang dong. patut sih. Baru masuk salam-salam dulu dong. Oh iya, salam. Assalamualaikum. Oh iya, selamat sore. Yo, assalamualaikum. Selamat sore. Bang Messi agamanya apa? Muslim, saya Muslim. Oh Muslim. Ladi ya. Nah, jadi Yang kawannya ya. Bang Messi ini Muslim ya. Oke. Oke Bang Mesia tadi bertanya menurut pendapat Mbak Ayu sebagai Kristen yang cukup berbeda pandangan dan luas ilmunya dan penjelasannya cukup kita pahami dan mudah dimengerti dan pemaparannya bagus sekali. Pendapat Mbak Ayu gimana terkait tentang orang Kristen yang menjalankan hari yang tidak diajarkan dalam Bible yang merupakan bahkan secara sejarah diketahui itu sinkretisme dari ajaran pagan. Nah menurut Mbak Ayu itu gimana? Itu pertanyaan Bang CEO yang menyamar tadi. Ya simpel aja sih sebenarnya kalau agama apapun itu pasti kitab suci kan ada rulesnya ya, ada ketentuannya, ada ketetapannya. Oh umat Muslim harus merayakan mengikuti puasa, lalu merayakannya di hari kemenangan itu di hari raya Idul Fitri. Di kitab suci itu tidak pernah ada Natal. Kita nggak pernah disuruh merayakan Natal. Di situ juga tidak pernah tertulis Yesua itu lahir tanggal 25 Desember, nggak ada. Jadi even di saya lupa ayatnya, pokoknya ada ayatnya, lebih baik datang ke orang yang sedang berduka atau layat gitulah kurang lebihnya, daripada untuk merayakan pesta. Kalau ulang tahun kan kayak lebih ke pesta pora. Nah, di kitab suci pun juga yang tertulis merayakan ulang tahun itu cuma 2 orang. Si Raja Herodes sama satunya lagi Paro atau Fir'aun. Jadi tradisi-tradisi yang di luar kitab suci ya kitab suci nggak usah rayain, ya udah nggak usah dirayain gitu loh. Selebihnya bisa jadi kan dari sisi jahat gitu loh, karena kan kalau di kitab suci kan jelas ya kalau di luar daripada firmanku itu berasal dari si jahat. Jadi ya udah sudah jelas kan di situ, tinggal ngikut firman aja. Sebenarnya gampang sih, nggak usah bingung-bingung juga. Gampang kok ya. Gampang kok. Emang Oke. sih jadinya Oh beda. ya, ini dari
Ayu izin dari tadi banyak saudara-saudara Kristen di bawah yang komentar kalau Ayu ini Advent. Bukan, jadi sekali lagi ya, denom itu menurut saya nggak penting sama sekali, nggak penting. Jadi mau kalian denomnya apa, itu kan cuman merek doang kan, brand doang. Kalau Advent juga, saya bukan Advent gitu loh. Saya cuman mengikuti apa yang sesuai tertulis di kitab. Udah itu aja. Mau kalian bilang saya mesianik, it's okay. Mau kalian bilang saya ini Kristen aneh, it's okay. Terserah pokoknya. Yang penting ikutin kitab suci aja. Udah, karena memang pegangan hidup saya kitab suci. What's wrong gitu loh. Jadi Ini ada akun bernama Ibu Hani. Sebelum kita sapa yang dua di sini, Ibu Hani, kalau kita bisa minta naik-naik ya, karena mengatakan Ayu sesat. Ibu Hani, saya undang ke atas supaya Ibu menunjukkan bahwa Ibu orang benar, dengan berkata benar, dengan cara yang benar, menyampaikan kebenaran ya. Bukan menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar dengan cara tidak benar, hanya di bawah saja, typing tanpa berani naik ke atas. Oke, kita tunggu Ibu Hani, semoga bisa menunjukkan kebenaran. Ya, kita sapa yang sudah bergabung. Oke, Lendi ini agamanya apa? Silakan. Lendi, Citepu. Betul. Saya Agamanya apa? Saya Kristen. Oke, agamanya oke, bagus. Nanti sebelumnya kita sapa lagi nih. Anos Media, agamanya apa? Anos Media. Ya. Silakan. Oke. Silakan. Pak Lendi Setepu, kalau mau bertanya boleh, mau menjelaskan sesuatu boleh, tapi saran saya dan syarat untuk menyampaikan sesuatu seperti Ayu dan saya, buka kamera, kecuali bertanya nggak apa-apa. Ya, atau memang sudah saya ketahui sebagai orang-orang yang tidak mungkin menghujat. Nah, karena saya tidak pernah melihat akun Lendi Sitepu ini masuk di komal-komal diskusi, saya tidak bisa meneliti apakah orangnya penghujat atau tidak, maka silakan ikuti aturan dengan cara kalau tidak bisa buka kamera bertanya saja. Boleh kepada Ayu, boleh kepada saya. Hari ini narasumber kita dua, saya dan Ayu dari pihak Saya pertama-tama dulu untuk Uni Ripa. Saya tidak keberatan kalau kata Allah itu diganti dengan kata lain di Alkitab berbahasa Indonesia, dan itu silahkan diajukan ke LAI atau Dewan Gereja Indonesia supaya mereka pertimbangkan memilihkan kata yang lebih baik dan tidak menimbulkan perpecahan di bangsa kita Indonesia. Tetapi juga saya ingin bertanya, apakah di Timur Tengah enggak menggunakan kata itu? Apakah di sana sudah? Oke, saya jawab ya. Oke, ini adalah pembelaan dari umat Kristen selama ini ketika diungkit kenapa kalian menggunakan kata Allah. Maka kalian selalu menjawab bahwa kata Allah itu sudah digunakan oleh Kristen Arab. bener banget. Pertanyaannya adalah, teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Kristen Arab itu menggunakan kata Allah, itu tahu dari mana? Punya dokumentasinya enggak? Saya belum cek sebenarnya, tapi hanya saya bertanya apakah di sana tidak menggunakan kata Allah. Saya jawab. Dengarkan baik-baik. Saya pernah membuka dan memahami literasi tentang Kristen Arab yang memanggil Tuhan dengan kata Allah. Oh iya, ada. Di Arab, Pak, kata Allah itu tidak disalahpahami sebagai gelar, tetap sebagai nama. Ya. Itu yang penting. Jadi kalau ada orang Kristen yang memanggil Tuhan dengan panggilan Allah, bagi kami nggak masalah. Justru saya support, karena itu betul. Apakah hal itu udah dicek sama Ibu Ripa bahwa di sana memahami kata Allah itu bukan sebagai gelar? Saya kan pernah cerita tadi, saya pernah menunjukkan literatur bahwa seandainya pun mereka menggunakan kata Allah, tidak menyalahpahami seperti Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena kata Allah itu tidak bisa ditemukan di kitab manapun kecuali di Al-Quran.
Oke, Jadi terima kasih. gini ya Pak, Cukup, Bapak cukup, belajar cukup, ini, Ibu. kita belajar Sudah, sosial saya ini. pahami. Sudah saya pahami. Saya mau beralih ke Mbak Ayu. Oke, boleh lanjut. Yang tadi udah saya setuju, nggak masalah diganti dengan kata lain, nggak masalah bagi saya, supaya Indonesia damai, ya kan, saya nggak masalah. Sekarang saya bertanya kepada Ayu, karena baru saya dengar Mbak Ayu katakan, jangan merayakan hari Natal. Saya tidak tahu apa argumen Mbak Ayu untuk melarang supaya jangan merayakan hari Natal. Silakan Mbak Ayu. Saya tadi menanggapi dulu ya, tadi pertanyaan Bapak ke Uni tadi, mungkin saya bisa tambahin. Sebenarnya orang Kristen yang ada di Arab itu ada 3 aliran seperti itu ya Pak ya. Jadi ada yang masih pakai nama Allah karena memang sama dengan Indonesia. Jadi Arab, Malaysia sama Indonesia itu ada yang memakai Allah ini. Jadi tapi di sisi lain di sana di Arab mereka pakai kitab suci Al-Muqaddas namanya. Di situ bisa ditemukan kalau nanti Bapak bisa searching Al-Qur'an ini ya, kok Al-Qur'an. Kitab suci ini ya, Pak. Kitab suci yang berbahasa Arab seperti itu. Di sana bukan tertulis Allah tapi ilah atau Robbi, atau kalau menyebut nama Tuhannya, nama Robbi itu adalah Yahweh. Karena harusnya kan Yahweh seperti itu Pak, tapi di Arab sana di kitab Muqaddas itu dituliskan Yahweh. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Betul tidak Uni? Tidak mengenal vokal E ya, jadinya di sana ditulis dengan Yahweh. Begitu ya Pak tadi untuk penjelasannya. Lalu untuk Natal ya Pak ya, saya sekali lagi tadi nggak ngomong orang Kristen jangan ngerayain Natal, enggak. Saya ngomong diri saya sendiri. Kan tadi kan ada pertanyaan kalau menurut Mbak Ayu tuh, Mbak Ayu kepercayaannya apa sih? Ya pokoknya yang ada di kitab suci ikutin, yang nggak ada nggak usah gitu ya. Karena sudah jelas kan Pak, kalau kitab suci mengatakan di luar dari kitab suci, di luar dari apa yang sudah tertulis itu mungkin saja bisa jadi dari si jahat gitu. Jadi setelah saya mempelajari hari Natal itu Pak, kalau Bapak mau belajar tentang sejarah hari Natal, Bapak akan terkaget-kaget. Apa itu yang namanya lilitan yang, mohon maaf ya di sini hujan deras, mungkin suara saya agak hilang-hilang. Apa itu yang namanya pohon atau tanaman mistletoe yang seringkali dipakai untuk menghias pohon Natal? Apakah pohon Natal ada di kitab suci? Apakah hari kelahiran Yosua atau Yesus itu tanggal 25 Desember? Apakah ada Boleh ayat saya potong sebentar Mbak supaya jangan berlama-lama. Kalau tanggal 25 itu diambil dari Tuhan Yesus disunat. Begini Pak, nah kalau bicara tentang itu nanti Bapak bisa jalan-jalan ke room saya. Kan ini kan sesuai tema dulu. Nanti kalau bicara tentang Natal nih bisa 2 jam nih saya neranginnya. Nanti Ya, saya maksudnya aja. kita bicara tentang Natal itu jangan bicara tentang pernak-perniknya itu, apakah pohon-pohon. Kita Enggak, bicara bentar Pak, bentar. Dengarkan Saudari Ayu dulu. Setahu saya, beliau menjelaskan secara konteks universal, maksudnya keseluruhan, termasuk pernak-perniknya itu termasuk dalam bagian Natal Pak. Jadi Bapak dengar dulu. Kalau Bapak tidak terima boleh di skip, tapi kita masih mau mendengarkan pandangan dari Ayu sebagai orang yang belajar. Jadi kami juga umat Islam juga butuh ilmu. Apa yang disampaikan Ayu ini bisa menjadi wawasan buat kami, oke? Jadi biarkan dulu selesai Mbak Ayunya, nanti Bapak baru lanjut bertanya lagi. Silakan Ayu. Gitu ya Pak ya. Nanti kalau bicara soal sejarah Natal dan lain-lain, sesuaikah itu dengan perintah Elohim? Sesuaikah itu dengan perintah Yosua sendiri? Nah seperti itu nanti kita pelajari bisa lebih dalam itu Pak. Nah cuman
waktunya di sini untuk back to the topic ya. Jadi Allah itu sekali lagi bukan gelar. Nah, kalau Bapak kan masih pakai LAI ya Pak? Pakai LAI nggak Pak? Pakai. Nah, LAI sudah menjelaskan, mungkin Bapak ya kalau TB1 atau TB2 Pak? Yang masih TB1 masih. Ya, TB1. Nanti kalau Bapak mungkin ada berkat bisa beli TB2. Nah, di TB2 itu sudah bukan menghilangkan Allah juga Kak, tapi mengurangi. Jadi ada beberapa ayat gitu ya, yang nama Allah itu diganti pakai ilah. Jadi Ya, tadi kan udah selesai di situ. Udah selesai. Kita maju Ya, oke. maju aja ke Natal. Udah Berarti selesai. sepakat ya Pak ya, ganti aja kitab sucinya, jangan pakai LAI lagi. Sepakat ya Pak ya, ganti aja kitab sucinya. Enggak, saya turunkan dulu ya. Dulu yang bising-bising. Oke, iya ya, sorry saya turunkan. Oke, Mbak Ayu, Pak Lendi ingin membahas tentang Natal tadi, mungkin berarti Pak Lendi sudah sepakat dengan penjelasan Iya, Mbak Ayu, iya. ya. Jadi mungkin Mbak Ayu bisa penekanan di sana supaya kita juga dapat ilmu. Silakan Mbak Ayu. Ya. Makasih Oke. Umi. Jadi di kitab suci kan, coba Pak, dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak kita merayakan Natal? Coba Bapak buka di Imamat 23. Itu 7 hari raya yang wajib kita rayakan. Tapi apakah kita merayakan? Nggak apa-apa sih mau ngerayain hari kelahiran Yesus kalau memang itu memang apa namanya dianggap Nggak apa-apa ya, Pak? seperti ini ya Pak ya, seperti untuk penghormatan atau semacam mengingat hari kelahirannya. Terima Cuman kan kasih kita Pak. harus Terima kasih. Jadi Ya, nggak apa-apa ya. gini Pak, kita kan harus berpikir juga ya Pak ya, sesuai nggak itu Pak. Nah, apakah hari-hari raya yang sudah diperintahkan Tuhan sendiri yang tertulis di dalam Imamat 23 kita sudah merayakan? Sudah belum Pak? Bapak sebagai orang Kalau yang Kristen, itu saya belum pernah rayakan itu yang di perjanjian lama itu saya nggak pernah. itulah Pak. Karena Yang- apa? Karena kita sibuk dengan tradisi Pak. Natal ini tradisi Pak. Natal ini bukan ketetapan Tuhan di dalam kitab suci. Nggak ada di Alkitab ya. Nggak ada. Coba nanti Bapak Saya baca. pernah baca di Alkitab ketika Yesus memecah-mecahkan roti, perbuatlah itu untuk memperingati aku, katanya. Itu bukan termasuk itu. Bukan. Yang saya maksudkan Zaman kudus itu Natal kan bukan. Pak. Bukan Pak. Di situ kan ada kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, bukan? Nah, coba Bapak pelajari lagi apakah Baik, ada baik. ya. Nanti Intinya, ini kalau- saya kasih clue ya Pak ya. Saya kasih Baik. clue biar Bapak nggak pusing. Nanti Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kita harus memperingati hari kelahirannya. Yang ada hari kematiannya, karena itu Paskah itu aja ya. ya Paskah itu. Nanti ada hari kebangkitannya juga masuk di Pentakost, itu ada di Ya. Imamat 23. Nah, karena Bapak terlalu sibuk, saya nggak mengatakan Bapak ya, tapi orang-orang Kristen yang masih merayakan, karena terlalu sibuk dengan Natal itu sendiri, bahkan lupa sama Imamat 23. Imamat 23 tolong jelaskan dulu Mbak Ayu. Ya, nanti Bapak bisa baca sendiri ya Pak ya. Di situ penjelasannya lengkap tentang 7 hari raya yang diperintahkan Baik, Elohim. terima kasih. Nanti Bapak lihat saja di situ. Yang pasti hari raya pertama adalah Pesak, tanggal 14 Nisan. Itu yang wajib dirayakan. Itu Pak. Baik, jadi Mbak Ayu tidak merayakan hari Natal. Sementara yang saya pahami sebagian besar orang Kristen itu merayakan. Bolehkah saya tahu Mbak Ayu berkumpul di mana untuk beribadah? Saya bergereja di Gereja Pemulihan Firman. Di Pemulihan Firman. Apakah sama dengan gerejanya Mbak Mikana? Ya, sama. Karena Baik. beliau barusan gabung Baik, 5 sudah. bulan atau 6 bulan yang lalu. Berarti duluan Mbak Ayu di sana ya? Saya sejak kelas 3 SD Pak, sudah 20 tahun lebih. Oh, jadi gereja itu nggak bergabung dengan PGI kah? Kalau bergabung atau tidak ya Pak ya, itu kan hanya gimana ya Pak ya, komunitas saja.
Ya kan, Kan- kita di Indonesia ini kan punya aras-aras Iya. besar Tahu Pak, tahu Pak. Begini Pak, yang menaungi gereja-gereja di bawah. kita melupakan gini Pak. Mandiri gitu ya. Ya kita dengan PGI itu kan nggak ada di kitab suci kan Pak. Kamu harus ikut Betul. komunitas PGI kan nggak toh Pak. Lah kalau Betul. PGI-nya aja masih sembah Allah Pak, ya masa ya kita mau ikut PGI kan berarti nggak sejalan dong Atau sama mungkin yang aras-aras besar lain, mungkin DGI, Dewan Pentakosta Indonesia. Enggak Pak, kita nggak ngikut-ngikut seperti itu, tapi gereja kami punya izin lengkap. Izin lengkap, dia hanya terdaftar di Departemen Agama gitu ya. Terdaftar. Oh, tidak di bawah naungan gereja aras-aras besar yang lain ya. Terdaftar, kita ada sinodenya, sinode besar GPF. Dan itu GPF. juga cabangnya banyak. Jadi untuk terdaftar apa enggaknya sebenarnya nggak penting ya Pak ya untuk saya sampaikan. Yang penting kita sesuai sama kitab suci apa enggak gitu loh Pak. Iya betul. Enggak, saya kan mau ngecek sebagai orang Kristen juga, saya mau ngecek gereja ini nanti untuk mencari tahu kemana apanya teologiannya, kan kita mau tahu juga. Tapi intinya Mbak Ayu bergabung dengan Mikana ya, sama ya. Iya, beliau yang Ayu. bergabung. Makasih Mbak Ayu. Ya udah lengkap, Pak. Makasih. Mbak Ayu ini terima kasih untuk kasih kesempatan saya naik. Oke, terima kasih banyak juga buat Pak Lendi. Terima kasih atas kondusifnya room ini juga. Buat Pak Lendi semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu. Amin, Dan juga amin. setidaknya kita punya identitas masing-masing di mana kita sesuai dengan rule agama masing-masing. Maka kalau sudah seperti ini di Indonesia, saya yakin tidak ada lagi debat lintas agama gitu. Karena kita sudah punya identitas masing-masing. Oke, Pak Lendi, saya mau turun atau bagaimana? Iya, saya juga mau turun Kak. Oke. Kalau Siap, umpamanya siap. Mbak Ayu mau nanyain saya, boleh sebentar sebelum saya turun. Oke, boleh Nah, ini Pak. kita serahkan ke Mbak Ayu aja. Oke, silakan Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Gimana? Iya, gimana Pak Mungkin Lendi? mau nanya atau sekalian mengkuliahi saya, boleh untuk menambah wawasan saya. Oh, nggak ada sih Pak. Pokoknya saran saya gini aja Pak. Ya. Kalau mau ya sesuai lah, kita sesuai ya sama-sama ya. Unirifa juga mau ngikut kalau beragama Islam ya ikut Al-Quran dengan benar. Apa yang tertulis di Al-Quran jalani, jadikan itu pedoman hidup kita. Sebenarnya sesimpel itu Pak. Pokoknya yang ada di Jadi kitab. boleh saya simpulkan yang disampaikan Mbak Ayu, yang Yang nggak sesuai ada. dengan Alkitab itu adalah yang diikuti oleh Mbak Ayu begitu ya. Ya begitu Pak, karena memang gini ya Pak ya, contohnya Natal nggak ada di kitab suci, Ya, yang nggak saya Natal. ikuti. Contohnya Ya, makan babi, nggak boleh di kitab suci, ya saya nggak makan babi. Terus yang ketiga adalah Tuhan kita bukan Allah, karena Tuhan itu Oke, udah setuju. Kalau soal makan babi tadi, boleh saya tanya sebentar ya Mbak Uni ya. Ya boleh, kalau saya santai Pak, karena saya cuman bantu moderator. Karena Mbak Ayu juga tadi bilang mau turun, tapi kalau beliau masih mau bersedia silakan. Nah, jadi prinsipnya komalnya Islam atau komal yang ada kaminya ini Pak ya, kami memberikan tempat seluas-luasnya bagi mereka yang betul-betul belajar dan pemaparannya itu betul-betul mengedukasi. Jadi bukan hanya orang Islam saja. Ya silakan. Karena beliau mau turun, jadi kita juga nggak mau memaksa. Kalau Mbak Ayunya masih mau singkat aja menjelaskan, dulu, boleh. Mbak Ayu. Kan katanya tadi jangan makan babi sesuai dengan Alkitab. Pertanyaan saja kepada Mbak Ayu, orang Kristen itu sejak kapankah ada? itu nanti melebar Pak. Nanti Bapak bisa follow saya aja. Nanti kita biasanya teman saya Krisli itu atas nama akun Krisli atau Tom and Jerry itu biasanya nge-live bahas soal ini. Nanti Bapak bisa lihat data-data sejarahnya juga lengkap. Kan Ya, kalau saya kan saya sebenarnya sudah saya tahu, tapi kan saya bertanya, kan yang saya tahu larangan-larangan itu berlaku untuk orang-orang sebelum Kristen. begini Apa Pak. koser yang Yang berbelah iya. kaki dua itu kan ditujukan kepada
kaum Israel, kaum-kaum Oh yang tidak Pak, sebenarnya begini Pak, yang saya sebut tidak kosher itu bukan makanan Pak. Kan kalau Yesua ngomong semua makanan boleh kamu makan, seperti itu kan? Ada ayatnya kan? Saya lupa ayatnya. Semua makanan boleh kamu makan, tapi di kitab suci sudah menjelaskan B2 dan lain-lain dan lain-lain. Udah ada kejelasannya di situ, itu bukan makanan. Jadi menurut firman Tuhan itu bukan makanan, jadi nggak usah kita makan karena itu bukan makanan. Kalau makanan boleh kita makan. Jadi Yesus ngomong sesuai ya di sini ya. Bukan jadi yang berarti disebut kosher itu tadi semua bukan makanan ya. bukan makanan karena di kitab suci sudah bilang itu nggak kosher, itu bukan makanan. Gitu ya Pak ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau mau datanya lengkap, Bapak bisa ikutin aja. Ya, saya sudah tahu sama datanya itu, saya. saya sudah tahu Ya. itu memang pada masa lampau memang itu nggak dimakan. Saya pun sudah baca kok. Cuman kenapa setelah Kristen ada kok kembalikan lagi ke perjanjian lama kan? Perjanjian baru itu kan menggenapi perjanjian lama. Semua Ya, ini sudah Pak, intinya kita hormatin aja umat Muslim, umat Kristen semua biar Oh pasti, kondusif. itu pasti. Ya, kita jangan seperti Jangan orang hanya- Kristen, baik, kita nggak usah baik. pakai Allah, ya kan? Kita hormati, kita Ya, juga nggak pasti. boleh menghujat nabinya gitu loh. Jadi kita pelajari aja yang kita imani. That's all. Terima kasih Jonathan Nanda, terima kasih Uni Rifa, terima kasih semua. Saya izin turun dulu karena besok juga Terima kasih masih banyak. ngajar. Oke. Ya, iya, boleh. Oh ya, pertama sebelum Ayu turun, terima kasih banyak Ayu sudah mengedukasi publik. Yang kedua, mencerminkan bahwa masih ada orang Kristen yang selain memiliki wawasan, juga pemaparannya bagus, memiliki attitude yang luar biasa. Kita bangga dan respect ya. Kenapa? Karena selama ini kita terlalu banyak melihat saudara-saudara Kristen ini naik ke komal ini hanya dengan emosi dan kemarahan. Tapi Ayu membuktikan bahwa ternyata sebenarnya teman-teman Kristen itu masih ada kok yang mereka itu masih bisa diajak diskusi, masih bisa diajak ngobrol. Jadi saya bangga ketika kita seperti ini ya. Banyak, ada Mas Aldo, ada Ayu, kemudian boleh dengan Pak Bom Bom juga. Akhir-akhir ini Pak Bom Bom sudah mulai apa ya, saya bilang tuh ada kejujuran bahwa sebenarnya kita ini mau kemana sih? Diskusi ini kan bukan untuk memecah belah negara, tetapi memberikan edukasi. Hanya saja orang-orang yang berpikiran cetek dan sempit terkadang tidak terima apabila kebenaran disampaikan itu menggugat ketidakbenaran yang mereka imani selama ini. Tapi ya sudah, yang penting kita sama-sama berusaha diskusi sebaik mungkin. Kalau bisa diskusi, kenapa harus berdebat? Kan seperti itu. Jadi mungkin next time Ayu, jika lo ingin naik lagi, kita berikan tempat kepada seluruh umat Kristen yang berwawasan luas menjadi narasumber di komal kita, dan bahkan kita akan dampingi untuk tidak dihina di komal yang ada kita. Karena kami umat Islam ini diperintahkan untuk bersikap adil. Buat Pak Lenis Depo juga seperti itu ya. Terima kasih banyak juga pertanyaannya kepada Mbak Ayu. Mudah-mudahan kita bisa mencontohkan bahwa walaupun kita beda keyakinan, kita para pendebat ini mesti harus berdebat kufur dan bertengkar terus. Karena kita sebelum melengkapi dalam memberikan wawasan dan edukasi seperti saya dan Mbak Ayu. Mungkin itu untuk Mbak Ayu juga boleh. Dan nanti mungkin akan kita terima undang kasih. lagi sebagai narasumber ya. Nanti kalau Mbak Ayu ada kesempatan boleh naik ke sini lagi. Ada 3 teman-teman ya, ada Tasya, ada Putri, dan ada Mbak Ayu. Mereka boleh menjadi narasumber kita karena mereka bukan penghujat, mereka mengedukasi dan membela keyakinan mereka. Seperti itu ya. Oke Mbak Ayu, closing statementnya mungkin. Mungkin ya buat apa orang-orang Kristen yang mungkin ada di bawah tapi nggak mau naik, nggak berani naik. Begini ya, seringkali kita itu dikatain berlindung di keteknya yang Muslim, nggak juga gitu loh. Jadi apa yang seharusnya kita sampaikan, kebenaran yang harus kita sampaikan ya sampaikan. Kalau menerima, seringkali saya naik di komal Kristen memang dihujat, memang itu sudah terlalu biasa buat saya karena memang apa dari zaman SD saya dapat bulian itu justru dari orang-orang Kristen sendiri yang tidak mau meninggalkan nama Allah ini, termasuk saya waktu SMP, SMA, kuliah, bahkan semuanya
mengucilkan saya. Itu dari kalangan Kristen itu sudah biasa, dan saya tidak pernah sekali lagi untuk yang namanya berlindung di Islam. Enggak, kita sama-sama punya goals yang sama. Seperti yang Unirifa tadi sampaikan, Unirifa sampaikan untuk mengembalikan, tetap Unirifa tidak akan terima sebagai seorang muslim kalau nama Allah dipakai di dalam kitab suci orang Kristen. Sebaliknya, saya orang Kristen yang benar-benar Kristen, di kitab suci sudah jelas, di dalam Yesaya 42 ayat 8 di situ sudah jelas, Ani Yahweh Husmi, aku ini Kalau Yahweh. dalam bahasa Inggris God itu boleh nggak ya? God. Sebentar ya Pak Lendia. Terus di dalam Keluaran 20 ayat 3 sudah jelas dikatakan, jangan ada padaku nama ilah lain di hadapanku. Itu yang menjadi dasar iman saya. Jadi bukan saya berusaha, ayo Unirifa bantu saya, enggak. Karena dari zaman dahulu juga Pak Kiai juga kita nggak minta bantuan, tapi Pak Kiainya sendiri yang menawarkan. Karena memang kita sepaham. Walaupun kita berbeda, tapi kita sepaham, kita punya goals kita masing-masing. Jadi lakukanlah hal itu selagi mana itu positif. Dan untuk teman-teman Kristen, please stop hujat-hujat. Kalau memang masih pakai Allah, jangan berani-berani hujat, karena kalian malu sendiri pasti. Ya, seperti itu ya. Jadi Oke, kita thank you. sama apa namanya? Ya yang ada di TikTok ini, salam toleransi. Terima kasih Uni, sehat selalu. Sama-sama Mbak Ayu. Cepat sembuh. Nanti next time jadi narasumber lagi ya, biar komalnya adem banget begini gitu ya. Udahlah cantik, pinter, santun lagi ya. Kita aja muslim jadi malu. Ya kita ya, saya aja jadi kayak ini. Nah, orang-orang seperti Mbak Ayu ini yang berpotensi mengajak orang lain menjadi Kristen. Ini yang berbahaya nih. Kenapa? Karena dengan akhlaknya, dengan kesantunannya, dengan kebaikannya, dia bisa justru membawa menimbulkan empati nih. Kalau saya nih percaya bahwa Roh Kudus itu seperti iman Kristen bahwa ada menolong manusia, saya percaya Mbak Ayu ini punya Roh Kudus. Tapi kan saya tidak percaya dogma seperti itu. Artinya justru orang seperti Mbak Ayu ini yang menakutkan. Bukan orang seperti Kiamat, Edis, dan juga ya, saya sebutkan nama Sofiatul. Kiamat, Edis, dan Sofiatul itu tidak akan pernah menjadikan orang Islam Kristen, tapi hanya akan menjadikan orang Islam memusuhi Kristen. Tapi kalau Mbak Ayu ini akan membuat orang-orang Islam yang lelah melihat kelakuan orang Islam lainnya itu bisa berpindah keyakinan gara-gara, wah ternyata nih Mbak Ayu menawarkan pemikiran yang bagus, akhlak yang bagus. Nah, ini baru berbahaya nih. Seperti itu ya. Ini dari sudut pandang kita dalam berteologi atau menjadi pendakwah. Jadi teman-teman, justru anehnya orang seperti Mbak Ayu ini yang dibully di Kristen. Ya, Sudah biasa. Beliau ya. Mbak Uni, saya punya satu pertanyaan lagi terakhir untuk Mbak Ayu, boleh? Iya Pak. 1 menit Satu ya Pak. lagi. Saya udah ngantuk banget ini. Udah itu saya turun lah, nanti Udah dia ngantuk jawab saya banget. di bawah lah, nggak apa-apa. oke, Boleh? boleh. Boleh Mbak Ayu, saya tanya satu lagi. Tadi kan kita sudah sepakat jangan menggunakan kata Allah. Dan saya paham Mbak Ayu mempunyai panggilan yang bagus itu. Apa itu? Elohim ya? Elohim atau Yothepape? Yang mana Mbak Ayu gunakan? Elohim itu artinya sesembahan. Kalau biji sinonim kan bisa jadi kata Tuhan kalau di Indonesia. Jadi Elohim itu tidak pernah sama dengan Allah. Jadi Elohim. apa yang kita panggil untuk nama sesembahan kita? Elohim Israel, Elohim Abraham, Yisak, Yakov itu Elohim Yahweh. Yod-Heh-Vav. Yahweh ya. Kalau saya panggil dengan bahasa daerah itu di Batak boleh nggak? Jehovah, Pak. Yahoba ya, itu boleh. Boleh, oke. Itu Kalau di hanya bahasa- dialeknya aja. Kalau Tapi dalam kalau bahasa Inggris God itu boleh. Jehovah. Jadi gini Pak, dialek ini membedakan pelafalan, logat. Nah, tapi kan dari Yahweh, Yod-Heh-Vav-He ke Jehovah, ke Jehovah, ke Yahweh, ke Yahowa, ke Jehovah, itu kan hanya beda dialek karena kita beda daerah. Nah, Kalau bahasa Inggris itu gimana bahasa sebentar Pak, Inggris? sebentar. Itu nama diri ya Pak ya, bukan bahasa.
itu nama diri. Nama diri Yod-Heh-Vav-He, dialeknya bisa jadi, pelafalannya bisa jadi Yehovah, Yahweh, Jehovah, atau Jehovah. Itu pelafalannya. Tapi ini nama diri nggak bisa diterjemahin ya Pak. Itu beda dialek aja. Tapi kalau terjemahan itu tadi Elohim sama dengan God, sama dengan Tuhan, sama dengan Robbi. Nah, itu semua sinonim atau yang artinya sesembahan. Jadi sesembahan itu punya nama, Pak. Makanya kan kalau sesembahannya umat muslim, kalau orang Jawa katakan Gusti Allah, ya kan? Kalau orang Kristen, kalau mau pakai yang benar ya Gusti Yehuwah. Seperti itu. Kalau kita di bahasa daerah itu sering dipakai di Bata, itu gimana itu? Itu tadi saya sudah bilang Pak, debata itu kan sinonim dari Elohim atau di Arab ilah. Nah, kalau namanya, nama dirinya Jehovah. Gitu. Oke, Pak. Oke, Pak, saya Baik, turun terima dulu kasih, karena terima besok kasih. saya harus Terima kerja. kasih Neng Ayu, Mbak Ayu, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Next Ya, time terima bergabung. kasih semuanya. Kalian juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya. Selamat malam semuanya. Oke, Bang Mesiah nih ada tanggapan lagi mungkin. Jujur saya tuh lagi ndak enak badan teman-teman ya. Saya tuh lagi demam, lagi sakit nih, meler semua nih, hidungnya meler kan sendiri. Tapi tadi karena ada Ayu, Tasya dan juga Putri, saya menyempatkan diri untuk bergabung bersama Yonatan Andar karena saya lihat ini paparan dan materi bagus. Jadi rasanya rugi kalau saya tidak bergabung. Nah, jadi karena saya dalam keadaan kondisi yang belum stabil, habis minum obat jadi matanya mengantuk berat sekali, ingusnya meler, batuknya kerasa, bersin-bersin gak berhenti. Jadi saya tidak bisa sampai malam-malam sekali, harus istirahat juga. Nah, di sini masih 3,5 yang menonton. Mungkin Bang Mesia ada yang mau disampaikan. Nanti Bang Mesia moderator enggak? Siapa yang mau ini naik kalau gitu? Udah Kita istirahat close aja. tidak Jadi aja. teman-teman semua, pertama ini suatu hal yang membanggakan bagi kita seharusnya. Iya, ngeri Dimana- loh ya. Cara penyampaian dia itu. Iya. Mbak Ayu ini salah satu oknum di Kristen yang apabila menyampaikan sesuatu itu dari cara penyampaiannya bisa memacu, memancing empati dan simpati. Saya aja kagum. Saya yang berdebat banyak dengan saudara-saudara Kristen dan dari kalangan deno manapun aja kagum dengan pemaparan beliau, bahkan merasa patut meniru cara pemaparan beliau, cara pemaparan Mbak Ayu yang santun dan penuh dengan ilmu. Bil Nah. hikmah ya. Iya, jadi kalau ada bil hikmah itu justru Ayu. Malu loh kita Iya. sebagai muslim ya. Oh, betul. Cuman perlu dipahami juga bahwa kita juga di medan tempur itu menghadapi berbeda-beda orang. Nah, kalau kita umat Islam ini kan memang situasi dan kondisi. Seperti saya yang kalau orang seperti Mbak Ayu, saya malah lebih lebih harus, waduh keren nih Putri, Ayu, Tasya. Tapi yang anehnya adalah kita apresiasi mereka dengan sangat luar biasa. Kita hargai mereka. Justru di Kristen yang harusnya Kristen bangga dengan mereka bertiga ini malah dibully. Lucu kan? Harusnya kan Ayu ini memacu gelombang murtad nanti ini. Kenapa? Karena baik pria dan wanita yang kecewa dengan kelakuan beberapa orang Islam itu melihat, wah ternyata ajaran kasih itu benar-benar ada ya. Gitu. Nah, ini teman-teman ya. Yang bahaya kita yang menyampaikan dengan cara tidak berhikmah itu nanti diminta pertanggungjawaban loh. Gara-gara Itulah kita orang jadi benci. Kenapa Bang Mesia kami membuat program Mesia.
program Mesia ini adalah salah satu program pemberdayaan apologet, di mana para apologetnya kita support. Selain mereka itu diberikan tunjangan wifi agar memudahkan mereka berdakwah fisabilillah di media sosial, kita juga menopang dan mensupport dan mencarikan kontributor supaya mereka bisa belajar dan menambah ilmu dan wawasan. Untuk saat ini Mesia programnya adalah membayarkan uang belajar bahasa supaya cerdas dan pintar bisa bedain kata Tuhan dan kata nama dan gelar. Kita punya program ini teman-teman sudah berjalan beberapa bulan. Di antaranya itu para pesertanya adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang yang belajar bahasa ini memang orang-orang pilihan dari kalangan apologet-apologet kita, seperti ada Ustadz Wafi, kemudian ada Bang Ardiansa, ada Bang Moto sebentar lagi juga masuk bahasa Arab, Bang Faruk Tianipar bahasa Arab, Yonatan Nandar bahasa Aramaik, dan juga bahasa Inggris Pastor Loading, Ustadz Wafi, Bang Ardiansa, dan juga saya sendiri itu malah 3 bahasa. Ya, saya 3 bahasa tapi saya sendiri ya, bukan dibayarin Mesia. Ya, saya dibayarin sendiri. Nah, artinya supaya para apologet Islam ini kalau menghadapi orang seperti Mbak Ayu itu tidak malu. Karena ternyata kita tidak ada value. Tapi Mbak Ayu sendiri malah mengajarkan cara berdiskusi yang baik. Maka Mesia ini membantu mengumpulkan uang dari para kontributor untuk dibagikan merata, untuk dibagikan tepat sasaran. Karena para apologet yang dapat tunjangan itu syaratnya 2. 1, dia istiqomah berdakwah, kedua dia bil hikmah. Makanya Tante Mika atau Bang Mika belum dapat support dari Mesia, tapi Bang Mika itu baru support tunggal dari salah satu kontributor untuk belajar bahasa Inggris. Tapi kemarin kita masukkan dalam program Mesia yang masih ada perdebatan gitu ya. Karena teman-teman harus tahu, saya selaku salah satu pengurus Mesia itu adalah orang yang sedang berupaya untuk mengumpulkan butiran-butiran berlian supaya para apologet ini bahkan bisa mendapatkan gaji bulanan malahan. Ya, yang Tapi, saya kumpulkan nanti kalau dari Mesia tidak jujur nanti ditalap sama ini lagi bangun rumah apologet. Nah, itu makanya kenapa Pak Mesia ini bukan menjadi sebuah lembaga dan sebuah organisasi, tapi program independen yang dikepalai oleh banyak pihak. Kepalanya itu ada 9, ada 8. Di antaranya salah satunya saya. Jadi saya tidak memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada pengurus yang lain, karena kami semua sama. Jadi tidak ada yang bisa sepakat untuk menyolong atau merampok uang Mesia. Kenapa? Karena kami beda-beda karakter. Ada Cebi, ada Bang Teku, ada saya, ada Jun, ada Gofur, ada Kak Ina, ada Bang Andi, ada Bang Riza. Kami dari berbagai macam kalangan, ada Ca juga. Bahkan di antara kami sendiri adalah kontributor atau donatur. Dan bahkan kami persyaratan untuk sebuah pendapat disetujui itu, kalau ada 2 orang yang menyanggah itu sudah batal. Tidak bisa teraplikasikan. Jadi saya sendiri misal nih, saya bilang begini, saya mau Bang Mesia dapat tunjangan wifi dong, atau tunjangan poligami gitu kan. Ya, kalau ada 2 saja orang di Mesia yang bilang saya tidak terima, maka tidak bisa. Nah, itu kenapa tidak bisa semena-mena, tidak bisa suka-suka hati. Dan saya tidak terlalu punya otoritas besar. Saya hanya membantu mengelola uang saja. Dan itu pun uangnya, laporannya hampir setiap hari kita bagikan di grup. Karena para kontributor ini bergabung dalam satu grup untuk mendapatkan laporan keuangan. Begitu. Jadi Mesia ini transparansi keuangan ya, bukan seperti di negara Konoha sana yang punya apologet yang nggak tahu uangnya kemana, bukan begitu? Gini ya, kita nggak mau membandingkan dengan organisasi atau lembaga lain, kita nggak mau bandingkan ya. Tetapi kita mau
mau mengatakan bahwa salah satu keunggulan dari program Mesia ini adalah uang yang masuk dan keluar itu jelas. Uang masuk dari siapapun jelas, ya. Siapa yang memberikan uang itu jelas dengan nomor ID dan nama. Dan uangnya untuk bayar apa itu jelas, dan saldo terakhir berapapun jelas. Artinya masalah keuangan di sini sangat transparansi. Bahkan para kontributor yang misal nih, ada kontributor yang kasih uang 20.000, itu dia masuk di grup tahu duitnya kemana, ya. Dan kita tidak sedang coba untuk menyaingi lembaga manapun karena kita bukan lembaga. Enggak. Saya bilang enggak. Kita enggak, kalau di Indonesia enggak ada di Indonesia, Iya. jujur semua. Saya bilangin di Konoho. Oh ya, kita itu adalah program. Program itu adalah pekerjaan. Kita adalah pergerakan, bukan lembaga atau yayasan. Dan kita tidak tertarik membuat lembaga atau yayasan. Dan kita juga tidak tertarik untuk bersaing, ya, dengan lembaga atau yayasan manapun, gitu. Itu, ya. Iya sih, mungkin saya cuma lurusin ya, nanti di negeri Konoho sana dengar lagi suara saya ini. Transparansi, kalau kalian jujur. Jangan marah-marah dengan saya, transparansi kalau jujur. Ya. Itu di Oh ya. negeri Konoho. Buat teman-teman Ya, semua, silakan. kalau untuk pembiayaan bahasa itu kita sudah punya kontributor tunggal, ya, kontributor yang sendiri membayarkan. Tapi kalau untuk tunjangan wifi kita bersama-sama, ya. Jadi kami masih menghimbau buat teman-teman yang mau berkontribusi memberikan sedikit butir-butir berliannya untuk pergerakan para apologet, yang mana syarat penerimanya harus istiqomah bil hikmah. Maka silakan bergabung bersama kontributor lainnya di mesia.org. Dan maaf, kita tidak jual nama, ya. Mesia.org itu tidak butuh jual nama. Kalaupun ada nama yang harus dijual tuh pasti nama saya, ya, gitu. Atau nama Nandar lah. Kenapa? Karena ya saya salah satu pengurus. Jadi kita tidak menjual nama siapapun, kita tidak mendompleng kepopuleran siapapun, karena para kontributor kita orang-orang terdekat saya, ya. Kontributor Mesia itu orang-orang terdekat saya, yang mereka itu support sistem saya juga. Jadi nggak pakai nama siapapun. Kita tidak mau merugikan orang lain juga. Kita nggak mau ada orang yang merasa dirugikan dengan Mesia. Kita juga nggak mau ada orang yang nanti merasa bahwa mentang-mentang ada saya nih. Nggak. Karena para kontributor itu adalah orang-orang yang dekat dengan saya tanpa nama siapapun. Ya, seperti Makci, Bang Milo, dan yang lain-lain, ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Perlu kita luruskan hampir setiap hari. Bukan berniat untuk, ya, mau istirahat juga. Dan niat kita meluruskan ini bukan untuk menyerang atau satir atau merendahkan orang lain, tapi betul-betul karena kita adalah program yang menopang para apologet untuk mencintai ilmu pengetahuan, seperti itu. Jadi sekali lagi saya himbau buat teman-teman yang mau bergabung, silakan. Dan saya pastikan tidak ada yang dirugikan, tidak ada nama yang dijual, tidak ada orang-orang yang disentil, tidak ada orang-orang yang kita jadikan sebagai tumbal. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Ya, semoga niat baik program Mesia bisa berbuah baik untuk kecerdasan para apologet, sehingga para apologet menjadi apologet yang bukan hanya diminati dan dinikmati di Indonesia, tapi juga bisa dinikmati dan diminati di luar negeri sana. Seperti itu yang bisa kita harapkan. Oke, berhubung karena saya sudah sangat istirahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya close warahmatullahi ya. wabarakatuh.
Oke, terima kasih semua buat teman-teman semua. Izin pamit undur diri, saya mau istirahat. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.